Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, hari ini tanggal 20 Mei 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ini merupakan perayaan untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pasca penjajahan. Lalu, di usia kebangkitan nasional kita yang ke-116 tahun ini, apakah bangsa Indonesia maju bermartabat atau sebaliknya? Saat ini di studio Sultan TV telah ada narasumber kita, Profesor Dr. Wawan Wahyudin MPD, yang juga merupakan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sekaligus motivator. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, berkah. Alhamdulillah berkah dan semangat ya Pak tentunya. Semangat, wah, sesuai dengan tema kita hari ini Kebangkitan Nasional. Outfitnya juga sangat nasionalisme nih Pak ya. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Dan tentunya Pak terima kasih sudah berkenan hadir nih Pak. Kita berbincang di Bincang hari ini. Program baik. Sultan TV. Semoga nanti apa yang kita perbincangkan hari ini nih dapat menginspirasi tentunya. Baik. Terima kasih. Baik Pak. Kita langsung aja nih Pak masuk ke sesi diskusi. Karena sebenarnya saya sudah mempersiapkan banyak pertanyaan nih Pak. Mumpung nih Pak Wawanda kesini nih ya. Jadi kita akan tanya banyak hal. Nah Pak, berkenaan dengan Hari Kebangkitan Nasional nih Pak hari ini. Baik. Apa sih Pak makna dari Hari Kebangkitan Nasional itu menurut Bapak? Baik para pemirsa Sultan TV di mana berada, saya Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin bersama Teh Rida akan segera berbincang sesuai dengan tema yang diminta. Apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan ya? Betul. Kita mesti ingat pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang salah satu untaian katanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, satu. Yang kedua, teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari dua untaian yang saya katakan tadi, ini adalah modal ruhaniah untuk menyemangati makna kebangkitan nasional kita. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, makna dari kebangkitan nasional nih menurut Pak Wawan itu sendiri tadi tertera juga sebenarnya ini selalu digaungkan ya Pak, tentunya di lagu kebangsaan kita, di teks proklamasi juga. Nah ini juga menjadi satu pengingat Pak untuk kita bangsa Indonesia nih. Supaya jangan hilang ingatan. Oh ayo. Tentunya dong Pak, apalagi kalau misalnya kita flashback dari tahun yang lalu nih Pak terkait dengan penjajahan itu kan banyak sekali perjuangan. Betul. Dan ini momentum nih ya untuk bagaimana kita bisa mengingat selalu terkait dengan perjuangan para pahlawan. Nah, kemudian Pak, apa arti dari martabat bangsa di era modern ini? Dan bagaimana hal ini nih bisa dihubungkan dengan semangat kebangkitan nasional? Baik. Martabat bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya. Kualitas penduduknya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikannya sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik sangat ditentukan oleh kualitas sarananya, kurikulumnya, dan undang-undangnya. Ini menjadi dasar untuk bagaimana agar kita bisa menggapai apa yang diinginkan dari cita-cita yang diawali tadi, baik teks proklamasi maupun lagu kebangsaan tadi dalam petikan baitnya. Jadi itu ya Pak ya, jadi martabat bangsa nih di era modern. Bahkan sekarang digerus globalisasi nih, jadi seperti itu ya Pak untuk kebangkitan nasional sendiri. Iya, betul. Jadi sumber daya manusianya ini yang harus dikuatkan betul melalui apa yang disebut dengan dunia pendidikan. Bicara tentang sumber daya manusia nih Pak, Indonesia ini memiliki banyak sekali generasi muda Pak, dan tentunya kan generasi muda nih agent of change nih Pak, yang memang cikal bakal yang akan meneruskan perjuangan bangsa.
Lalu Pak, ini dalam momentum Hari Peringatan Kebangkitan Nasional ini bagaimana cara menanamkan nilai-nilai martabat bangsa kepada generasi muda saat ini? Subhanallah, saya salut dengan Garuda, timnas Garuda. Ini merupakan simbol menurut saya, bukan hanya semangat nonton barengnya, tapi perjuangan melawan tantangannya. Dan baru kali ini kita masuk kelas dunia, walaupun belum sampai apa yang kita cita-citakan, tapi ini sudah luar biasa. Dan ini sebenarnya jauh sebelum Indonesia merdeka sudah didorong ya, dengan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Itu dari kalangan laki-laki katakan. Nah, kalau dari kalangan wanita, R.A. Kartini dengan filosofinya, habis gelap terbitlah terang. Maka saya terheran-heran jika kita ingin mengejar Indonesia emas, kita harus bangkit, malah kok terjadi tawuran misalkan. Ini saya yakin bertolak belakang dengan semangat kepemudaan, apalagi cita-cita bangsa yang kita inginkan bersama, yang disebut dengan Indonesia emas itu. Lalu bagaimana nih Pak tadi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut? Kalau misalkan tadi kata Bapak, nih generasi muda ini kalau gimana bangsa Indonesia menjadi bangsa emas atau negara emas, tapi kok tawuran? Terus bagaimana Pak cara menanamkan nilai-nilai? Ada 3 ibu yang harus dihormati oleh anak-anak muda di era sekarang ini. Yang pertama, ibu yang melahirkan kita. Mungkin ingat ya lagu Oma Irama ya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Nah, itu jelas dalam agama pun ditegaskan melalui firman Allah. Wa qul lahuma qaulan karima, bicaralah yang santun, jangan membentaknya, apalagi menghardiknya, apalagi membunuhnya. Mengeluarkan kata-kata kasar pun itu harus dikendalikan betul. Ini dalam rangka menghormati ibu yang melahirkan kita. Yang kedua, Ibu Pertiwi. Siapa yang melahirkan Ibu Pertiwi? NU, Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Al-Wasliyah, Mataul Anwar, dan non-Islam. Nah, ini kita harus hormati mereka, ya. Mereka nggak sempat dapat honor, nggak sempat dapat gaji, nggak sempat dapat tunjangan kinerja. Nyawa saja diserahkan untuk merebut sebuah kata merdeka bagi bangsa Indonesia. Kita harus bangkit dengan ruh-ruh yang diberikan oleh tokoh-tokoh baik NU maupun Muhammadiyah maupun Al-Khairiyah, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, dan seterusnya. Nah, itu 2. Satu ibu kandung, yang kedua Ibu Pertiwi, dan yang ketiga siapa yang mengajari kita? Ibu guru dan bapak guru kita. Kau jadi kiai karena jasa guru. Kau jadi dokter karena jasa guru. Kau jadi insinyur, itu jasa guru. Nah, baik Pak. Jadi ini jadi satu insight baru nih Pak, terkait dengan 3 ibu. Ibu yang melahirkan, Ibu Pertiwi, dan tadi Ibu guru dan juga bapak guru ya Pak ini ya. Wah, memang Pak, kalau semisal itu juga berkaitan dengan lagu Guru Bak Pelita ya Pak ya. Penerang dalam gelap gulita. Jadi memang harus dihormati ini Pak ya. Jadi yang pertama ibu yang mengandung, yang kedua Ibu Pertiwi, dan yang ibu bapak guru. Ibu bapak guru. Kalau semisal menghormati ketiga-tiganya, tentu ini generasi Indonesia ini akan menjadi generasi emas ya Pak tentunya? Pasti, saya bisa jawab pasti dengan catatan taati betul ini. Karena itu semua adalah pondasi. Jadi memang pondasinya dulu nih pemirsa yang memang kudu dikuatin ya Pak ya. Agar nanti kalau bangunannya meninggi nih nggak ambruk kayak gitu. Nah Pak, kemudian ya selaku rektor universitas nih Pak, yang memang sangat besar di Provinsi Banten nih Pak. Bagaimana peran pendidikan, termasuk perguruan tinggi nih Pak, dalam meningkatkan martabat bangsa sesuai dengan kebangkitan nasional? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kualitas bangsa ini sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya. Kualitas penduduknya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik sangat ditentukan oleh kualitas kurikulum, sarana, prasarana, dan lebih dari itu undang-undang. Nah, apa peran pendidikan di era seperti sekarang ini? Kita lihat sendiri adanya kecerdasan buatan misalkan. Itu kita tidak mungkin menghadapi tanpa kita bergelut di bidang pendidikan. Karenanya pendidikan baik mulai dasar, menengah sampai perguruan tinggi ini perlu terus dibenahi. Baik dari aspek tenaganya terutama, dan lebih dari itu kurikulum maupun undang-undang Sisdiknas. Ini saya mengharapkan melalui Sultan
TV ini, undang-undang Sisdiknas oleh wakil-wakil yang rakyat yang akan duduk, mohon menjadi catatan tersendiri. Karena bagaimanapun juga kita selama merdeka ini baru punya 2 undang-undang Sisdiknas yang saya ketahui ya, nomor 289 dan nomor 20 tahun 2003. Nah, sementara di era digital seperti sekarang ini, kita masih berharap tentang payung hukum undang-undang Sisdiknas itu sendiri, sehingga bisa menjawab apa yang tadi dijadikan permasalahan tadi. Oke, gitu. baik. Dan tadi apa benar ya, dalam kita menelaah terkait dengan inti dari kebangkitan nasional, apalagi berkaitan dengan pendidikan, ternyata memang saling berkorelasi ya Pak. Pendidik, pendidiknya, ya Pak ya. Lalu tadi regulasinya. Kita nantikan Pak, ini juga bisa menjadi satu informasi. Dan semoga ya Pak ya, pihak-pihak yang memang tadi berwenang dalam mengatur regulasi tersebut menonton nih acara kita. Supaya terbuka. Agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi ya Pak tentunya. Nah, baik Pak. Kita akan break sebentar. Baik. Maka dari itu, pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.